Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Aman nggih, Bapak Ibu nggih. wabarakatuh. Suara aman kan ya semuanya ya? Aman, Coach. Aman ya. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat dan kasih sayangnya lah kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi panjang umur sehingga kita bisa bertemu ya di malam hari ini di Zoom rutin ya dari komunitas Muria Bisnis tiap Selasa malam atau Zoom Sumur ya. Ya, tak lupa selawat serta salam kita haturkan kehadirat pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di hari akhir kita akan mendapatkan syafaatnya ya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Wassalamualaikum Muhammad. Amin. Amin. Ya, Amin. pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua ya yang telah hadir, juga kepada para coach yang juga sudah hadir menemani kita Zoom malam ini ya. Meskipun tadi sebagian coach udah ikut pelatihan ya dari pagi sampai siang atau sore tadi sampai siang ya, Siang, Coach. siang ya. Siang Siang, ya. Coach. Siang. Maunya sampai malam, Coach, tapi siang disudahi. Waduh, Malam ketemu lagi nih, Bu. waktunya waktunya Ya, dibagi buat yang di rumah, Bu. Besok lagi. ya. Besok lagi. Ya, Luar terima biasa kasih ya. Selesai semangatnya. bikin website. Oke, Ya, Alhamdulillah. sangat semangat sekali kayaknya ini Bapak Ibu yang hadir malam ini ya. Semoga tetap ini ya menjaga semangatnya, tetap belajar sehingga depan semoga dengan belajar bimbingan ini insya Allah akan meningkatkan ya tingkat perekonomian kita semua sehingga moto dari komunitas berbisnis yaitu sukih bareng bisa terwujud buat kita semua. Amin. 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 Ya, Bapak Ibu, seperti biasa ya, tiap pekan kami dari komunitas berbisnis ini memang sudah beberapa kali ya mengadakan Zoom dengan berbeda tema tiap pekannya. Nah, untuk malam ini karena ini sudah dekat dengan momen yang sangat spesial ya, terutama untuk kita kaum muslim khususnya di Indonesia ini, kira-kira apa Ibu ya momen spesialnya itu Ramadan ya, Puasa, Coach. puasa ya. Nah, kira-kira puasa itu biasanya Ibadah. paling laris apa kira-kira biasanya? Takjil. Takjil ya. Ya, ibaratnya kuliner ya, berarti ya. Iya. Sama Ya. itu, Coach. Keranjang hampers. Oh ya, hampers. Eceng gondok. Hmm. Jadi tema Kue malam ini kering. masih ini ya, sangat berhubungan erat sekali dengan momen yang akan kita temui, momen Ramadan, yaitu tentang bisnis kuliner, yaitu viralkan bisnis kuliner Anda di bulan Ramadan dengan 7 teknik jitu ya. Ya, nanti akan disampaikan oleh Coach Yusuf dan Coach Asih nanti. Tentu Bapak Ibu sudah tahu ya gimana nyampean Coach Yusuf dan Coach Asih yang luar biasa ya. Nanti malam ini akan coba dijabarkan kira-kira seperti apa sih strategi agar bisnis kuliner Bapak Ibu semua nanti di bulan Ramadan bisa melesat ya. Ya paling tidak sebenarnya menjadi viral sehingga nanti omsetnya menjadi naik ya. Harapannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, tidak butuh waktu lama ya. Kita kasih waktu untuk Coach Yusuf dan Coach Asih untuk menyampaikan. Mungkin Coach Yusuf dulu ya, berarti ya, insight ya. Pertama ya. Oke. Pada Coach Yusuf, saya persilahkan.
izin Coach Lutfi, Coach Asi dulu ya. Oh, Coach Asih dulu. Ya, oke siap. Silakan Coach Asih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Oke, selamat malam. Waalaikumsalam. Coach Yusuf, Coach Lutfi, Coach Arif ya, dan Bapak Ibu yang lain yang nggak bisa saya sebut satu-satu. Selamat bergabung di Zoom rutin kita, nggih. Mungkin yang belum pernah ikut ya, baru pertama itu mungkin belum pernah ini kenal juga dengan saya, mungkin perkenalkan, nama saya Asih ya, saya biasa dipanggil Coach Asih ya. Saya tim dari Muria Bisnis, sekaligus saya juga di graphic designer ya, saya basically di graphic designer, advertising dan juga marketing gitu. Nah, mungkin ngomongin tentang kuliner ya, Coach ya, Bapak Ibu yang lain. Di sini kan memang apa ya, mendekati momen-momen puasa gitu ya. Itu menjadi sebuah peluang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi menjadi peluang kita, terutama di bidang kuliner. Kenapa begitu? Di 2 tahun, 3 tahun yang lalu pun saya juga ikut apa ya, ikut nyemplung gitu ya, ibaratnya ikut ikut meramaikan gitu di bulan puasa itu. Karena kita menganggap apa ya, orang-orang ini kan melaksanakan ibadah puasa ini kan sudah seharian ya. Biasanya mereka itu mencari hal-hal yang mencari makanan yang bukan masak sendiri mungkin ya. Oh, mencari di sana ada apa, di sana ada apa gitu kan. Takjil terutama ya. Oh, yang es ini belum, yang minum sana belum gitu kan. Nah, kesempatan itu kita manfaatkan. Ini pengalaman aja nih Bapak Ibu ya. Saya pun kebetulan rumah saya di pinggir jalan nih ya, di pinggir jalan gitu, jalan raya sehingga kita mau buka lapak itu eh, mudah gitu, nggak perlu sewa kan, nggak perlu sewa tempat, nggak perlu ini gitu, jadi di depan rumah aja gitu. Setiap start kita jualan itu di jam 2:30 gitu, kita udah ready semuanya. Kebetulan saya bersaudara ini perempuan semua, jadi semuanya masak semua gitu. Ada kakak saya yang jual lauknya lah, ada yang jual takjilnya lah, ada yang macam-macam gitu ya, gorengan. Karena itu sebenarnya yang dicari oleh konsumen gitu. Apa sih yang dicari kalau mau menjelang buka puasa itu? Pasti kalau nggak takjil, lauk gitu ya. Oh, mungkin nanti buat buat apa namanya, sahur gitu ya. Atau mungkin buat cemilan nanti, ada gorengan lah, apalah apalah gitu. Nah, itu kita manfaatkan nih Bapak Ibu. Cuman di 2 tahun belakangan ini kebetulan saya juga mengikuti apa ya, kayak perkembangan ini ya. Apa sih makanan yang lagi rame gitu. Nah, itu saya coba cari-cari nih, browsing gitu kan. Rice ball mungkin ya. Bapak Ibu mungkin tahu ya rice ball ya. Ada teriyaki lah, ada apa namanya, chicken katsu lah, apalah. Nah, itu sudah saya coba juga gitu. Cuma di sini terkendala dengan promosi Bapak Ibu ya, karena eh, lingkup jualan kita itu kan orang yang lewat saja gitu ya, orang lewat di depan kita gitu, atau mungkin kita viralkan lewat medsos atau mungkin lewat WhatsApp gitu ya. Nah, itu juga apa namanya, menjadi salah satu alternatif untuk marketing kita gitu. Cuman di sini kan karena lingkupnya terbatas gitu ya. Kita sih kalau misalkan makanan basah kan memang nggak bisa jangkauannya jauh ya, paling daerah sekitarnya gitu. Kayak misalkan es atau apa takjil yang lain gitu ya. Nah, saat momen mendekati Lebaran itu saya juga ikut ini nyemplung juga nih di kue kue kering gitu ya, kue kering itu banyak sekali ya, ditoplesin lah, di apalah, hampers lah, apa segala macam. Itu juga peluang-peluang usaha yang bisa kita manfaatkan di bulan-bulan seperti ini gitu. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah yang punya usaha sebelum ini ya, mungkin punya usaha kuliner, silahkan bisa dikembangkan, dimanfaatkan dengan baik, mendapatkan barokah juga di bulan puasa kita ya di sini. Kemudian kita juga bisa menambah cuan-cuan. Nah, ini nanti mungkin dari Coach Yusuf akan menambah apa ya, menambah wawasan Bapak Ibu untuk apa, memviralkan kuliner, bisnis kuliner Bapak Ibu untuk mengoptimalkan mendapatkan cuan-cuan di bulan puasa ini gitu. Jadi mengoptimalkan usaha Bapak Ibu bisa omsetnya melejit gitu ya di bulan Ramadan ini, mungkin
kemudian menjelang Lebaran gitu kita bisa manfaatkan. Itu sih hanya sekedar apa ya, cerita singkat ya dari saya, pengalaman saya seperti itu. Dan kebetulan tahun ini dan tahun kemarin saya nggak pegang kuliner karena sudah pegang digital marketing ya. Jadi saya udah nggak masak, nggak ini. Masaknya di depan laptop aja deh. Saya hanya ini aja membantu support ya buat Bapak Ibu yang pengen mengembangkan usahanya di bidang kuliner begitu. Itu sih cerita singkat saya, Coach Lutfi, barangkali bisa menjadi apa ya, penyemangat Bapak Ibu gitu. Tetap semangat Bapak Ibu di bulan puasa ini kita bisa manfaatkan dengan baik hal-hal yang positif gitu. Sekaligus juga menambah barokah kita, menambahkan pahala kita di bulan puasa ini gitu. Itu sih Coach, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang punya pengalaman yang sama mungkin. Ya, Iya, mana Bapak Ibu terkait yang mau ditanyakan, mungkin ada yang tambahkan. samaan gitu ya pengalamannya dengan saya gitu. Saya mau share pengalaman. Iya, monggo silakan. Ya, Coach, saya dulu pernah ini memanfaatkan momen puasa. Jadi saya enggak pernah jualan es degan. Terus saya jualan es degan, Coach. Laris banget, Oh, tapi enggak saya alhamdulillah. lanjutkan. Iya. Ya, kayak lucu gitu. Enggak pernah itu toh bukai eh, kelapanya toh pada nunggu lama sekali. Ketika itu saya ada di Jalan Mojopahit, Coach. Jadi Hmm, dekat kan sama Jalan Jalan Mojopahit. Telingsing. Oh ya, dekatnya Coach Yusuf nih. Ah, Deket seperti ya. itu. Saya kayaknya pernah lihat Coach Yusuf itu dulu mungkin di mana gitu, mungkin di Oh, situ. di mana? Kok Oh, mungkin di kayaknya jalan. pernah lihat ya. Iya, Iya. saya dulu eh, dua kali dua kali puasa itu kayaknya. Saya jualan di timur jalan, terus di barat jalan. Di dekatnya itu yang jualan itu loh peralatan apa itu namanya ada jahit menjahit itu loh coach yang punyanya Bu siapa itu Ya, dekat yang di bengkel jalan sepeda itu. ya, Bu ya. Ya yang dekatnya Bu itu. Tuh yang setiap setiap Ramadan itu apa bagi-bagi THR sama warga setempat. Itu aja kok, tapi saya ndak lagi. Soalnya teman saya sudah pindah. Saya asli Gondang Manis. Cuman teman saya ada di Jalan Mojopahit itu. Jadi saya numpang di depan rumahnya teman gitu. Itu pengalaman saya yang sangat-sangat menarik gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Erna. Itu ya Bu, sampai ini ya numpang di tempatnya teman ya gitu. Saking kita pengen memanfaatkan momen ini ya Bu ya. Iya, Eh, iya, terima kasih. ya, untuk Tapi ya, omsetnya sendiri banyak ya Bu ya uh-uh. di bulan Iya, sampai Ramadan ini ya. kewalahan waktu itu. Kewalahan ya. Mm. Sampai itu Oke. yang beli itu pada ini pada bukain sendiri, belatok-belatok sendiri. Oh, Oh, iya, karena keburu-buru itu, keburu apa namanya, maghrib keburu ya. nanti, keburu maghrib Iya, gitu iya, loh. iya. Oke, Heeh, kalau sampai ini sampai sih Bu, itu. saran saya mungkin ya kalau nanti next Ibu mau jualan lagi, mungkin kita bisa persiapkan itu di awal ya Bu. Kayak saya dulu juga sama Bu, pas awal-awal buka itu begitu banyak orang datang gitu kan, terus kita jadi kayak kewalahan gitu. Nah, terus kita akali lagi sebelum kita banyak orang yang beli rame, itu kita sudah siapkan semuanya gitu. Jadi tinggal nyemplungin esnya lah, tinggal nyemplungin apa-apa yang part-part yang terakhir gitu. Jadi nggak terlalu menunggu terlalu lama gitu. Itu sih dulu saya Enggak, seperti itu karena untuk make mereka itu. mereka lebih suka yang Oh baru di langsung ya. itu, Oh iya baru iya yang iya. baru dibuka. Baru Soalnya buka. kebanyakan pedagang itu saya jualnya utuhan, nggak pakai es, nggak pakai Ya ya sirup ya ya gitu. ya. Oh Jadi iya dan yang yang di sekitar sekitar situ itu sudah ditata rapi di meja. Itu iya. pada ragunya itu mungkin ini sisa Campuran. kemarin, Oh itu iya mungkin iya sisa benar. kemarin gitu. Iya. Jadi mereka lebih suka ngantri bladok sendiri apa beli utuh terus dibuka di rumah kayak gitu, Coach.
Nggih, nggih. Nggih, siap. Terima kasih Bu Erna atas pengalamannya gitu. Ya, Barangkali ada sama-sama Coach yang Asi. lain, Bapak Ibu mungkin jualannya yang lain gitu. Kita berbagi ini aja ya, apa sharing pengalaman. Pengalaman, iya. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lain punya produk yang lain mungkin selain itu ya, kelapa muda. Mungkin yang lauk gitu atau apa? Nggak ada, Bapak Ibu. Saya jualan kue kering, Coach. Oh ya, silakan Bu Jehan bisa diceritakan nih pengalamannya gimana? Eh, apa? Alhamdulillah lancar. Banyak pesanan kue kering sampai kompal buat butuh apa nih? Butuh teman buat produksi. Oke, berarti permintaannya banyak ya Bu ya? Ya, alhamdulillah, Coach. Alhamdulillah. Nggak, itu bisa dilayani semua Ibu atau setelah Lebaran ini Bu? Sebelum atau setelah Lebaran bisa deadline ya Bu untuk Sebelum permintaan itu? lebaran Hmm. udah selesai semua sampai Malang Takbir itu masih keliling Oh, iya iya masih iya iya. ngantar-ngantar pesanan gitu, Coach. Oke, saking ramenya ya. Iya. Nggak, 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 nggak. Nah, itu kuenya apa tuh, Bu? Apa maksudnya dibikin hampers atau memang ini apa namanya satuan di toples itu, Bu? Satuan toples terus ada yang dikasih kadang di apa dibungkus kardus gitu loh, Bos. Apa, Oh, Coach? nggak, nggak, Belen nggak. belen belen pisang coklat 10 biji. Oh, 10 Satu di biji. situ 10 biji. Nah, nah, Iya. kadang kan minta ada yang buat apa bingkisan itu ada yang pesan 20 dus Oke, kayak gitu. oke, oke. Ya, alhamdulillah. Nggih. Kira-kira untuk promosinya itu lewat apa, Bu? Bisa ini ya. Bisa serame itu. Eh, Facebook sama no Ya. Oh, WA. oh Pokoknya ya. dari mulut ke mulut katanya gitu. Oh gitu, nggak, nggak, nggak. Iya, Biasanya kan dari mulut ke mulut ya. Oh di sana enak gitu iya, ya, rekomendasi gitu ya. gitu. Nah, baik, baik, nggak, nggak. Terima kasih Bu Jehan atas pengalamannya. Sama-sama, Nggak, nggak, Coach. nggak, nggak. Oke, mungkin ada lagi atau sudah cukup nih Pak Coach Lutfi? Ya, luar biasa ya pengalaman dari ibu-ibu ini ya. Nggak, luar biasa. Berarti memang ini ya, bagian besar bergerak di bidang kuliner semua yang ada di sini ya, malam ini ya. Nggak, nggak, nggak. Ada yang mau share pengalaman lain dari Bapak Ibu sebelum nanti dijelaskan lebih detail Coach Yusuf? Sudah cukup, Bapak Ibu? Oh, jahit ya. Ini Nah, udah cukup kayaknya ya Coach Lutfi ya. siap. Oke, mungkin Baik, nanti terima selebihnya kasih. mungkin bisa disampaikan oleh Coach Yusuf nanti. Dari saya mungkin cukup sekian ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya malam ini gitu ya. Semoga nanti apa yang diberikan oleh Coach Yusuf bisa menambah semangat dan menambah optimalisasi untuk penjualan produk dari Bapak Ibu untuk meningkatkan omset ya. Tentunya cuan-cuannya akan semakin banyak gitu. Amin. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Coach warahmatullahi Asih atas wabarakatuh. sharing pengalaman nih ya. Jadi nanti ada gambaran buat Bapak Ibu bagaimana Sama-sama. peluang bisnis kuliner ya di momen Ramadan itu seperti apa, sehingga nanti harapannya nanti Bapak Ibu bisa lebih mempersiapkan lagi agar nanti lebih bisa menaikkan omset ya harapannya ya. Baik, Amin. di sesi kedua akan dijelaskan oleh Coach Yusuf ya, detail gimana sih teknik jitu yang dimaksud itu seperti apa, caranya bagaimana, nah, agar nanti bisnis kuliner Bapak Ibu semakin maju, semakin viral, sehingga nanti peluang untuk peningkatan omset semakin besar ya. Ya, tidak perlu berlama-lama. Dari Coach Yusuf, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Coach Lutfi dan juga Coach Asih.
Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu sekalian? Jelas. Jelas, Kok. Coach. Ini kebetulan di Kudus Kota sedang hujan ya. Jadi mohon maaf nanti jika jaringannya kurang bagus. Kami mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Tapi yang jelas, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah Ta'ala, meskipun dalam kondisi hujan seperti ini, kita masih diberikan oleh Allah untuk bisa ketemu kembali ya di acara rutin kita, acara yang sudah kita adakan selama 19 pekan sampai minggu ini ya, pekan ini Selasa ini. Alhamdulillah ini sudah pekan ke 19, kira-kira berapa bulan tuh ya? 5 bulan kali ya? Udah 5 bulan kalau nggak salah ya. 5 bulan. Jadi memang kita adakan rutin bagi para member semuanya. Setiap Selasa malam jam setengah 8 malam itu kita ada Zoom rutin bagi para member untuk kami sama-sama ya para member dan juga para coach kita sama-sama evaluasi, kita sama-sama belajar bagaimana sih cara meningkatkan bisnis kita ya dari sisi digital marketing ya, dari sisi internet marketing. Yang mana harapan kita semuanya kami dari para coach muriabisnis.com sangat berharap bagi para member semuanya yang rajin-rajin Zoom ini, kita juga bisa nanti agar sesuai dengan tagline kita, yaitu sugih bareng. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, Amin. buat kalian, saya mau tanya dulu nih, di sini siapa yang usaha kuliner? Dan kalau Bapak Ibu usaha kuliner, coba dituliskan di kolom komentar ya, menunya apa? Menunya apa? Boleh ditulis ya. Coba kita mau tahu dulu nih, siapa yang usaha kuliner di sini nih. Jangan lupa menunya apa sama kotanya di mana ya. Sama kotanya di mana. Ya jelas. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya udah lama juga ya usaha kuliner itu. 2017 kami punya kafe, punya warung, ya ada jualan ayam geprek, ada jual ayam bakar geprek, terus ada juga Facebook juga ada yang tadi disampaikan Coach Asih gitu. Satu lelang ya. Awal-awal di awal-awal pembukaan kami warungnya karena dulu yang masih jualan ayam geprek itu di Kudus masih sedikit ya. Jadi kami karena posisi warungnya itu, kafenya itu di tengah kota, Ini ya. viral banget gitu ya. Karena kata orang sih paling pedas gitu. Se Sekudus katanya gitu ya. Tapi kita nggak tahu juga ya. Karena semakin jalan hari, semakin jalan minggu, semakin jalan bulan, akhirnya pesaing semakin banyak ya. Nah akhirnya ini jadi tutup gitu ya karena di samping itu juga terjadi pandemi ternyata 2020 itu. Nah, akhirnya kami menutup warung kami ya, dan akhirnya kami ganti bisnis yang lain gitu. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran Bapak sekalian ya, bahwasanya bisnis kuliner itu ini bisnis yang gurih ya. Pak Coach Sofi minta tolong dulu di mute para peserta. Ya, saya lanjutkan ya Bapak sekalian ya. Jadi eh, kita harus tahu bahwasanya kuliner itu ladang cuannya gede banget. Ya, ladang cuannya gede banget. Kenapa kok bisa gitu? Manusia setiap hari 3 kali makan, Bapak sekalian. Pagi sarapan udah nyari sarapan, ya kan? Siang itu makan lagi, baik itu sebelum sholat duhur ataupun sesudah sholat duhur. Nanti malam ya mau maghriban lapar lagi, makan lagi. Artinya di kota tersebut ya, kalau misalnya ada dikatakan misalnya ada 10.000 orang gitu, 10.000 orang. Berarti potensi jualan makanan itu ada 30.000 orang ya, 30.000 kali makan gitu. Nah ini tinggal kita pinter-pinter bagaimana warung kita atau kedai kita jadi sasaran pengunjung gitu. Nah insya Allah pada malam hari ini kita akan coba kupas tuntas bagaimana
bisa menjadikan warung kita, kedai kita, kafe kita itu lebih banyak pengunjungnya dari sebelumnya. Tapi tentunya ini hanya sekedar teori ya. Teori kalau Bapak Ibu tidak mengamalkan, tidak mempraktekkan ya percuma juga ya. Kadang-kadang orang itu sibuk beli buku ya. Bagaimana jadi triliuner, ada bukunya. Dia beli doang tapi nggak dipraktekin, ya percuma kagak jadi triliuner gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu kalau mau meningkat bisnisnya, laksanakan tips-tips ini, yang mana insya Allah ketika dijalankan semuanya, itu bisa maksimal di Bapak Ibu sekalian usaha kulinernya ya. Karena saya sebagai pembicara di sini bukan sekedar bicara, tapi juga saya praktisi di sini. Ya, kami bisnis kuliner juga. Bahkan dulu pas puasa itu, ibu saya waktu saya masih kecil itu buka ini ya, buka usaha sop buah gitu. Buka sop buah, saking ramainya sampai di sini-sini sama orang, akhirnya ditaruh kembang di mejanya ini, jualan ibu saya. Ditaruh kembang di situ ya, maksudnya untuk santet gitu ya. Ini nggak boleh, kesyirikan ya. Ini bahaya. Akhirnya sama kakek saya itu, rahimahullah ya, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, itu disuruh kencingin sama saya. Akhirnya si kembang itu saya kencingin di bawah pohon gitu. Nah itu untuk, katanya sih untuk menolak ininya, santetnya. Ya nggak tahu juga sih ya, masih kecil waktu itu. Nah artinya apa? Kita ketika buka usaha kuliner, apalagi di Lebaran, ya di Lebaran, di puasa ya, itu cuannya luar biasa ya. Nah baik itu Bapak Ibu usaha di bidang takjilnya ataupun nasi dusnya, nasi boxnya, atau Bapak Ibu mungkin mau bikin apa promo-promo paket buka bersama itu luar biasa ya. Jadi jangan dikira wah ini puasa orang pada kagak makan ini. Nanti saya kalau jualan sepi. Ya salah, bukan. Orang itu apalagi orang Indonesia nih ya, itu makannya luar biasa. Makannya luar biasa. Kadang-kadang puasa itu malah dia sampai 4 kali kloter makan gitu. Nanti buka puasa makan, ya kan? Sebentar sholat maghrib, habis sholat maghrib nanti kadang-kadang yang tadinya belum makan, habis maghrib dia makan sebelum sholat isya, ya kan? Habis terawih lapar lagi, makan lagi. Itu udah kloter ketiga. Nanti mau tidur makan lagi, lapar lagi, ya. Sama nanti sahur, jadi ada 5 kloter tuh. Ya, jadi kita potensi cuannya luar biasa nih ketika Ramadan ya. Baik itu kita usaha nasi dus ataupun kita memang ini mengadakan kedai seperti itu. Ya. Jadi jangan dipikir, wah nanti saya buka usaha kuliner gak ada yang beli. Saya salah. Malah bagus ini ya. Ini kesempatan kita buat dapat cuan ya. Karena di negara kita itu berbeda dengan negara Saudi ya. Kalau di Saudi itu kan lebih rajin sodakohnya daripada minta-mintanya. Jadi Saudi itu dari sisi pemerintahnya maupun dari sisi orang-orang kayanya itu ngasih buka puasa bagi orang yang berpuasa ketika Ramadan ya. Nah, maka kita kalau yang di Indonesia ini karena tabiat kita berbeda dengan sana ya, kita lebih suka buber, lebih suka makan rame-rame gitu. Nah, ini bisa kita potensikan ya sebagai jadi ladang cuan kita. Oke, Bapak sekalian, izinkan saya share screen dulu. Ini insya Allah kita akan share 7 cara ya, 7 cara gitu. Bagaimana sih kita bisa meningkat di bisnis kuliner kita. Oke, sudah kelihatan layar saya, Bapak sekalian? Udah, Coach. Alhamdulillah ya. Jadi kita mau bahas tentang viralkan bisnis kuliner Anda di bulan Ramadan ya. Ini webinar Digital Marketing tanggal 25 Februari 2025. Oke. Nah ini 7 cara jitu untuk meningkatkan pesanan buka puasa dan menarik pengunjung. Nah ini buat sekalian. Kenapa sih Ramadan itu adalah peluang besar? Yang pertama
adanya terjadinya peningkatan permintaan makanan untuk buka puasa. Ini tadi ya. Baik itu dari tempat kafe, baik itu warung, baik itu rumah makan ataupun masjid. Ya, masjid pun ini permintaan buka puasanya luar biasa nih ya. Jadi masjid kan kadang-kadang suka bukber gitu ya. Nah ini kadang-kadang kan masjid itu tidak masak. Jadi akhirnya mereka cenderung untuk pesan mungkin nasi padang, mungkin nasi ayam bakar, ayam goreng kayak gitu. Nah ini potensi Bapak Ibu sekalian ya. Dan kalau masjid, kalau orang bukber itu bukan cuma pesan satu dua ya, puluhan bahkan ratusan ratusan dus gitu ya. Ini luar biasa nih cuannya nih ya. Terus budaya buka bersama di kafe dan restoran ini sudah jadi budaya di negara kita. Mulai dari bukber kampus sama teman-teman kuliah, ya, bukber sama teman-teman bisnis, ya kan. Terus bukber SMA, bukber SMP, bukber SD, bukber TK. Emang ada teman-teman TK ngajakin bukber ya? Artinya apa? Semua itu ya, setiap di generasi sekolah itu ngajakin kita bukber gitu. Kalau sudah lewat dari bukbernya para teman-teman sekolah, gantian bukber komunitas ya. Komunitas ibu-ibu PKK, komunitas ibu-ibu ngaji, komunitas ibu-ibu kicau burung, kicau burung. Ini semuanya pada buka puasa semuanya. Ya, ini sudah menjadi budaya di negara kita. Nah, maka ini kita harus jeli Bapak Ibu sekalian, ngambil potensi yang besar, ya, ambil peluang cuan yang besar, bisnis yang besar dari tabiat mereka, dari budaya mereka. Ya. Terus kesempatan meningkatkan brand awareness. Jadi kita kesempatan juga untuk ini ngasih tahu pada orang bahwasanya kita ada nih warung di sini gitu loh. Kalau misalnya dulu belum terkenal banget warung kita, tapi karena momen ini Lebaran orang pada buka bersama, ya. Apalagi kalau nanti buka puasa itu cenderung ini loh, kafe-kafe, warung-warung itu pada bejubel gitu ya. Jadi nggak gampang gitu dapetin tempat buka bersama tuh nggak gampang. Artinya gini, ketika semua itu nggak ini, semua itu nggak bisa mumpuni dapat customer gitu ya. Akhirnya warung-warung, kafe-kafe yang sepi pun tadinya sepi itu juga jadi ramai gitu. Orang pada buka puasa. Nah, jadi ini kesempatan untuk meningkatkan brand awareness kita, ya, warung usaha kita. Oke. Yang pertama, Bapak sekalian, dari 7 strategi itu adalah kita optimasi SEO website. Nah, ini. Website itu adalah the mother of digital asset. Ibunya aset digital. Ya, zaman sekarang kita masih bertanya-tanya, ngapain saya punya website? Kayaknya nggak penting. Ini penting banget, mohon maaf. Ya, orang terlalu sering main TikTok, orang terlalu sering main Instagram dan sebagainya. Lupa bikin website. Ya, contoh misalnya ya, orang itu ditanya, akun Instagrammu apa? Misalnya dia punya usaha namanya Berkah Collection, coba ya, Berkah Collection. Nah, ternyata Berkah Collection ini dia sudah besar di Instagram. Nah, orang-orang yang pintar main website, ya, orang-orang yang pintar main website itu dia pintar mencari peluang. Wah, ini Berkah Collection, dia kagak bikin website nih. Akhirnya nama Berkah Collection itu dibikin website sama orang lain. berkahcollection.com misalnya. Akhirnya ketika si owner dari Berkah Collection ini sudah ini mengetahui bagaimana kesadaran, bagaimana pentingnya website, dia sudah telat. Ternyata alamat situsnya itu sudah dipakai sama orang lain. Ini karena ketidaktahuan ya. Nah, ini harusnya yang kita dahulukan itu website ya daripada akun-akun sosmed yang lain. Nah, tentunya Bapak sekalian, ketika kita bikin website ya, ketika kita bikin optimasi memperindah teknik di Google itu kita harus gunakan kata kunci buka puasa ini. Ya, dan juga tempat bukber di website kita. Ya, silakan ini. Bagi ibu-ibu yang insya Allah besok workshop besok pagi ya, yang usaha kuliner, yang punya kafe, yang punya kedai, yang punya warung, jangan lupa nih besok ya. Coba kita praktek ya. Ini kita gunakan kata kunci buka puasa atau tempat bukber. Ya, jadi nanti kata kuncinya adalah tempat buka puasa ternyaman di Kudus misalnya. Atau tempat bukber Instagramable ya di Kudus misalnya. Nah, ini akan ini apa jadi jujukan orang karena orang pasti nyari di Google kan
mana tempat buka puasa yang nyaman, mana tempat buka puasa yang ada paket-paketnya untuk buka bersama, kayak gitu. Nah, terus buat artikel tentang menu spesial Ramadan. Nah ini, ya, Ramadan itu menunya pastilah ada takjilnya, ya kan? Di antara takjil itu ada kurma, ada yang manis-manis, ya, mungkin jelly-jelly kayak gitu, atau misalnya klepon, ya. Karena kalau kita tinjau itu secara hadis, ya, itu kurma hukumnya sunnah, kalau Indonesia gorengan hukumnya wajib, gitu ya. Jadi jangan lupa pakai gorengan juga. Ya. Tapi ini nggak baik juga ya gorengan kalau banyak, jangan juga teman-teman ya. Terus optimalkan kecepatan dan tampilan mobile. Nah ini kita ketika bikin website jangan terlalu banyak gambarnya juga, ya. Kita mungkin menunya, ya, menu dari warung kita ada 100, ya, jangan semuanya juga 100-100-nya dimasukin ke dalam website gambarnya. Nanti bikin lemot, ya. Kalau sudah lemot nanti para permisa kita ketika buka website kita lemot jadi males. Dia cenderung untuk pilih website yang lain kayak gitu, ya. Terus yang kedua, iklan meta untuk jangkauan luas. Ini Bapak sekalian. Meta itu apa sih? Meta itu ini Facebook dan Instagram. Dan juga tambah satu WhatsApp, ya. Itu namanya Meta. Facebook, Instagram sama WhatsApp. Itu namanya Meta. Nah, Bapak Ibu yang di sini mungkin belum bisa beriklan di Meta, belum bisa berikan di Facebook, belum bisa berikan di Instagram. Di sini kami ada jasanya juga, ya. Bisa dengan Coach Ricky atau dengan Coach Anton, itu beliau-beliau ahlinya di bidang periklanan untuk iklan Meta. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya memang pengen tiba-tiba rame warungnya, ya bisa dengan cara ngiklan ini. Ya, tapi harus ingat bahwasanya iklan itu ada biaya budget per harinya. Ya, jangan lupa. Adapun yang tadi nomor 1, ya, SEO website, itu kita bikin sekali, yang itu ibaratnya kita nanam, itu bisa bertahun-tahun, ya, kita panennya. Tapi kalau iklan sifatnya dia ada budget iklan per harinya, jangan lupa ya. Nah, di sini Bapak sekalian, ada yang pernah nggak ngiklan buat puasa? Saya mau tanya dulu coba. Ada nggak yang pernah ngiklan buat warungnya selama berpuasa? Ada Bapak Ibu di sini? Saya belum pernah. Woi, Gus Ari memang memang bukan di bidang kuliner ya beliau ya. Beliau di bidang private jet. Ya. Jadi Gus sekalian ya, ketika kita beriklan di Facebook dan Instagram, itu kita harus cari apa yang ngehook ini ya. Apa yang kira-kira bisa bikin trendy, apa yang kira-kira bisa viral ketika orang baca iklan kita gitu. Karena kalau iklan kita nggak menarik, itu pasti orang skip ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di YouTube ya atau di sosmed yang lain, ketika kita buka sosmed gitu, ternyata ada iklan lewat. Misalnya ada orang tiba-tiba dia pura-pura jatuh ya. Tiba-tiba jatuh, tahu-tahu dia nawarin apa pakai kertas gitu. Itu kan nggak menarik ya. Itu kita yang baca jadi risih gitu. Nah, ini yang seperti itu jangan kita pakai ya. Kita harus pakai iklan yang memang bisa bikin ngehook gitu. Jadi orang tertarik ya. Mungkin dengan cara tonjolkan menu kita yang bagus, fotonya yang angle-nya yang keren gitu ya. Yang bikin orang ngiler ya. Nah, ini kita bisa pakai iklan Meta. Maka Bapak Ibu ketika melihat ya di sebagian warung dia grand opening kok tiba-tiba rame. Ini jangan-jangan pakai tuyul, bukan ya. Dia itu pakai iklan gitu. Ya, jadi jangan heran kalau suatu ketika ada grand opening, wah tiba-tiba kok bikin macet ini. Ya tiba-tiba rame, tahu-tahu berjubel, padahal dia baru buka hari pertama. Iya, itu ternyata iklan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini yang belum ini ya, belum sempat apa dicerna oleh yang senior-senior ya, usia 60 ke atas, mereka mungkin aneh gitu. Ini kok tiba-tiba warung bisa rame gitu. Ini pasti pakai tuyul ya, pesugihan. Bukan Bapak sekalian. 2025 ini seorang bisa tiba-tiba meramaikan usahanya dengan cara ngiklan. Ya. Nah, terus targetkan audiens yang mencari tempat bukber. Nah, ini dengan cara cari targetan minatnya. Dia minat di apa ya?
minat di kuliner. Nah, ini kita targetkan. Ya. Terus gunakan visual menarik dan promo khusus ini. Promo ini jangan lupa Bapak sekalian. Ya, promo ini jangan lupa. Kita berikan promo, misalnya promo bukber hari ini. Mungkin kita anjlokkan ya harga paketan kita yang dulunya mungkin harga 16.000, kita anjlokkan 1.000 aja, jangan banyak-banyak, jadi 15.000. Itu orang sudah ini penilaiannya sudah beda tuh. Wah, ini lagi ada diskon nih kayak gitu. Nah, ini bisa kita gunakan juga ya, visual dan juga promo khusus. Terus nomor 3, Google Map dan juga Google My Business. Ini seorang bisnismen harus punya Google Map ya. Harus punya Google Map. 2025 belum punya Google Map ini, waduh ya. Ini harus ini apa dicek ini ya. Dicek badannya. Jangan-jangan ada jinnya. Pastikan lokasi bisnis muncul di Google Map Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, terus silakan ketika Bapak Ibu sudah punya Google Map warungnya, ya, orangnya sudah punya Google Map, jangan lupa nih yang nomor 2 nih, minta pelanggan memberikan review positif ini. Minta pelanggan memberikan review positif. Silakan bagi Bapak Ibu ya, pengunjung yang datang ke warungnya Bapak Ibu itu jangan asal di ini aja bayar terus pergi, jangan kayak gitu. Ya, tapi mereka itu dikasih promo-promo. Ya, mungkin gratis es teh, tapi jenengan harus ya memberikan review yang bagus buat warung kami, misalnya kayak gitu. Ya, bintang 5, terus dikasih eh, testimoni ya, warung ini bagus, warung ini pelayanan cepat dan juga menunya enak ya. Terus silakan nanti minta tolong pada pelanggan panjenengan ya, Bapak Ibu sekalian, untuk ada kata-kata ya, ada kata-kata ininya, tempat yang cocok buat buka puasa. Nah, ada seperti itunya ya. Jadi ketika mungkin nama Google Map kita itu warung berkah misalnya ya, warung berkah. Tapi di situ tidak ada tulisannya cocok buat buka puasa. Nah, meskipun begitu, ternyata komentar dari netizen pun yang ada di reviewnya itu, ketika ada yang ngomong tempat ini cocok banget buat buka puasa saya sama teman-teman. Ya, meskipun tidak rapi tulisannya, tapi ternyata ketika ada orang nyari di Google tempat yang cocok buat buka puasa, akhirnya Google Map kita yang paling tinggi gitu. Ya, Google Map kita yang paling tinggi. Nah, ini Bapak sekalian. Silakan kita minta pelanggan kita untuk memberikan review yang positif. Kasih bintang 5 ya. Nanti dia bisa kita kasihkan free es teh kayak gitu misalnya ya. Kalau di Supermarket itu saya pernah apa dikasih promo itu kayak gini Bapak Ibu. Jadi free teh telang bagi pelanggan yang follow Instagramnya Super Penyet. Nah, ini juga bisa kita tiru ya. Ini lumayan bagus juga ya tekniknya ya. Jadi semakin banyak orang yang datang itu, semakin dia tertarik dengan promo tadi es teh telang itu, maka dia pengikutnya semakin banyak, reviewnya semakin banyak. Ya, maka ini bisa kita juga ambil siasat ini ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, apa sih makna es teh buat kita? Nggak ada maknanya ya, nggak ada artinya. Es teh itu berapa sih? Kalau harga jualnya 3.000, kita tuh modalnya berapa sih untuk es teh itu? Tapi review dari pelanggan itu sangat mahal. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa memberikan jasa pada orang lain, ya jasa review positif Google Map nggak bisa. Karena Google Map sekarang itu semakin ketat ya, semakin ganas sekarang nih. Jadi tidak bisa sembarangan orang itu yang belum pernah mengunjungi tempat tersebut ketika dia memberikan review positif ya di itu hanya untuk menaikkan warung tersebut bisa diblokir sama Google. Ini hati-hati. Ya, jadi yang bisa ngasih review positif itu cuma yang datang saja ke lokasi. Ya, jadi Google itu benar-benar bisa tahu dia lokasinya di mana. Kalau belum pernah berkunjung ke situ, maka dianggap ini sebagai komentar spam gitu ya, komentar yang bohongan ini. Nah, terus ya tambahkan foto menu dan juga jam buka spesial Ramadan. Nah, ini biasanya kalau jam buka spesial Ramadan itu jam 4 sore ya, itu sudah standby nanti sampai menjelang sholat Isya ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian juga bagi yang punya warung, kafe ya, itu silakan diingatkan para pengunjungnya agar jangan lupa sholat maghrib. Karena ini ramai pada bubur semuanya,
lupa sholat maghrib ya, karena keasikan ngobrol. Ini luar biasa nih dosanya nih. Puasa tapi nggak sholat maghrib ya, luar biasa nih dosanya. Nah, maka ya bagi Bapak Ibu yang belum punya Google Map, ini juga bisa ke Coach Anton juga. Silakan ya, hubungi Coach Anton atau Coach Evan. Beliau berdua di ahlinya bikin Google Map. Bagi yang belum punya, bagi yang sudah punya, silakan pakai HP-nya pasangannya, pakai HP-nya saudaranya, pakai HP tetangganya gitu ya, untuk dikasih review yang positif buat warungnya Bapak Ibu. Dan sertakan kata-kata ini tadi ya, buka puasa, sertakan tempat bukber, ya, supaya jadi jujukan orang. Oke, nomor 4. Buat lead magnet depan warung atau kafe Anda. Nah ini, kadang-kadang yang kita suka lupa nih, membuat lead magnet untuk usaha kita. Ya. Coba Bapak sekalian ya, saya mau tanya dulu nih, kira-kira ada warung A sama warung B. Warung A ini bannernya tulisannya ya sedia nasi rames, nasi tahu, nasi tempe, nasi dadar. Ya. Sedangkan warung yang B itu bannernya unik. Ya. Beli soto gratis es teh, beli nasi uduk gratis es teh. Kira-kira yang mana yang lebih bagus, Bapak Ibu? Orang lebih mengunjungi yang mana? Yang ada gratisannya, Coach. Iya, pastilah yang ada gratisannya. Karena orang Indonesia suka yang gratisan, Bapak sekalian. Itulah yang disebut dengan lead magnet. Ya, apa yang bisa jadi magnetnya orang supaya hadir ke usaha kita. Ya, kadang-kadang kita lupa bikin lead magnet ini. Ya, ini yang kita kadang-kadang kita lupa. Bapak Ibu mungkin yang usianya senior mungkin tahu. Dulu ketika ada orang jual obat ya, jual obat itu bagaimana sih dia ngumpulin orang banyak? Itu dengan cara ngeluarin ular dari ininya, kantongnya. Ya, ularnya dikeluarin dari kantongnya, terus dipakai suling-suling gitu, belaga gitu ya. Nah, itu sekedar untuk lead magnet doang, padahal dia jual obat gitu. Nah, ini yang disebut dengan lead magnet. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah di jalan-jalan itu pernah lihat ada warung sebelah kiri, tapi dia bikin banner jangan lihat kiri. Itu juga lead magnet ya. Nah, terus ada juga warung sebelah kiri ya, ada foto Afgan besar banget ya. Di situ ada tulisan Afgan pernah makan di sini, gitu ya kan. Begitu kita deketin bannernya, ternyata di tengah kata-kata apa sebelum di kata-kata pernah itu ada tulisan tidak kecil ya. Afgan tidak pernah makan di sini. Tapi ini sebuah lead magnet yang bagus ya Bapak sekalian. Nah, ini lead magnet yang bagus. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan banner ya. Gunakan banner bisa yang bagus ya. Ini kadang-kadang kita itu ganti banner warung kita setahun sekali ini. Waduh, ini luar biasa ya. Udah compang-camping bannernya, berharap pengunjung datang. Ini luar biasa nih. Harusnya Bapak Ibu ganti ya. Apalagi mau Ramadan ini, silakan diganti bannernya. Yang bagus, yang bersih, yang kinclong. Karena kita kadang-kadang menentukan rasa warung itu dari bannernya. Padahal belum makan di situ. Tapi kalau kita udah lihat bannernya, bannernya kumuh nih, pasti rasanya nggak enak gitu. Nah, ini jadi vonisan orang gitu ya. Ini nggak boleh. Nah, maka Bapak Ibu yang sudah tahu ilmunya seperti ini, silakan bannernya diperbaiki gitu. Ya setahun sekali aja kok ya. Hanya untuk Ramadan ini kita ngejar omset meningkat nih. Dan juga Bapak Ibu bisa gunakan huruf timbul yang pemikat ya. Nah, ini huruf timbul yang pemikat. Bapak Ibu bisa gunakan huruf timbul ya. Dan juga mungkin ada lampu-lampunya seperti itu ya, yang menarik gitu. Jadi kalau kita datengin warung itu ada lampu-lampunya, kayaknya ini teduh gitu, enak buat nongkrong-nongkrong nih. Nah ini Bapak Ibu bisa ya. Di sini ada Coach Asi, beliau ahlinya di bidang huruf timbul. Bapak Ibu bisa pesan di beliau ya. Beliau sudah banyak sekali ininya, sudah banyak sekali apa customernya. Bahkan hari ini pun pagi tadi lagi ngajar di Skenaker ya, itu ada 2 customer masuk ke beliau. Huruf timbul beliau luar biasa ya. Dan minggu lalu juga beliau kedatangan customer dari bule gitu. Wah, mantap ini ya. Terus Bapak Ibu juga kasih lead magnet yang ini. Masakan yang berasap. Nah, nih. Masakan yang berasap. Yang bisa menggugah dan juga orang yang mencari tempat bukber. Nah, nih. Ikan bakar, sate, ya kan? Terus apa lagi tuh? Pokoknya bakar-bakaran lah, ayam bakar dan seterusnya. Ini menggugah orang yang tadinya nggak tahu itu ada jualan apa,
Ternyata pas lagi orang lewat, kok wanginya enak banget tuh. Akhirnya orang mampir gitu. Ya, lagi dia nyari-nyari kebingungan, tempat lain pada penuh. Ternyata kita lagi sibuk ini nih, bikin asap-asap gitu. Nah, ini jadi jujukan orang juga. Kadang-kadang orang itu menentukan juga rasa sebuah makanan itu dari baunya gitu. Nah, semakin baunya enak ini juga, wah ini mantap nih masakannya nih kayak gitu. Ya. Terus gunakan visual yang menarik dan promo khusus. Ya, ini silakan ya lead magnetnya itu Bapak Ibu sekalian di menunya ada menu-menu yang memang khusus buat paket buka bersama gitu. Ya. Khusus bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan sampai 30. Nasi ayam geprek sama es teh cuma segini. Ya. Kalau beli banyak 10 orang cuma segini kayak gitu. Nah, ini kan orang jadi lead magnet juga ya. Wah, warung ini ada promo, warung yang B nggak ada. Yang penting warung A aja, nih promonya banyak kayak gitu. Saya pribadi pernah ya waktu 2000 kalau nggak 16 17 itu saya lupa. Kalau nggak 17 18 lah lupa saya. Itu saya bikin banner gede depan rumah ya. Jadi memang khusus buat itu, buat buka puasa gitu. Nasi ayam geprek sama es teh cuma segini. Ya. Nah, itu rame banget, ya, sampai nolak-nolak gitu. Sampai orang itu datang eh, ini duduk di bawah gitu, padahal gak ada kursinya, duduk di bawah, ngemper gitu. Saking nolak-nolaknya. Tolonglah saya cuma bertiga nih keluarga saya, ayo tak diterima gitu. Sampai nolak-nolak gitu sekalian. Ya ini bisa digunakan ya. Gedung DPR kebakar. Oke, berikutnya nomor 5 strategi viral di media sosial ya. Kita bisa gunakan hashtag buka puasa. Bisa kita juga gunakan hashtag buku berseru. Ini Bapak sekalian. Bagi yang punya Instagram, punya TikTok, ya, punya website, ini bikin ini tagarnya, hashtagnya buka puasa, buk berseru, tempat bukber, bukber gratis misalnya, bukber gratis es teh gitu ya. Terus buat konten video pendek tentang suasana tempat, ini Bapak Ibu penting juga ya. Setiap sudut-sudut dari warung kita, kafe kita kasih tahu nih, ini tempatnya nyaman ya. Terus pojoknya ada gini, ada lampunya, ini teduh, yang tempatnya enak nih, yang ini yang AC-nya kayak gitu misalnya. Terus jangan lupa juga menunya dari segala macam angle. Angle itu juga penting ya Bapak Ibu ya. Jangan asal foto cekret gitu doang, tapi ada angle-angle yang bisa bikin kita tuh jadi lapar gitu. Itu kita juga perlu pelajari ya. Jadi kita cari angle yang bagus buat foto menunya. Terus juga Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya punya duit berlebih, bisa ajak influencer ya yang lokal untuk review. Nah, ini jadi selebgram ya, yang laki-laki aja lah, yang perempuan jangan, yang laki-laki aja. Nah, kalau bisa dia memang bisa harga miring gitu, nah bisa review buat Bapak Ibu sekalian ya. Yang followernya sudah banyak ya, atau dia memang sebagai orang yang dikenal dalam kota tersebut, nah itu Bapak Ibu bisa ajak dia kolaborasi untuk testimoni di warungnya Bapak Ibu. Nanti juga itu akan juga ini bikin warung Bapak Ibu jadi ramai juga ya. Jadi gunakan hashtag buat konten video dan juga ajak influencer. Kemarin saya ditunjukkan sama Coach Anton itu video di TikTok, orang jualan salad itu padahal ya. Orang jualan salad di mobil, nggak pakai ini sewa tempat, di mobil. Oh itu di TikTok udah puluhan ribu orang yang ngikutin ya. Jadi dia kemanapun berada gitu, ketika dia ngabarin di tempat itu gitu, orang pada berdatangan ke situ. Ini luar biasanya sosmed gitu ya, luar biasanya sosial media. Jadi dalam kurun singkat pun orang bisa rame ininya usahanya. Jadi jangan dipikir itu santet ya, itu tuyul lah, bukan. Ini benar-benar ini strategi aja viral di sosial media. Nah, Bapak sekalian, di antara ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kami tentang bagaimana cara bikin viral di sosial media, itu gimana caranya? Bikin konten jangan cuma satu, Bapak Ibu. Jangan cuma satu. Satu hari bikin konten satu. Ya kapan ramainya, Bapak Ibu, ya. Silakan bikin konten yang banyak, 20, 30 satu hari itu, ya. Oh, mungkin saat ini Bapak Ibu ini kontenkan ruang tamunya, apa ruang depannya, nanti kasirnya, nanti mana lagi, nanti menunya. Itu dalam satu hari, upload 10, upload 15, upload 20. Itu rutin. Maka dengan sendirinya itu akan ramai Bapak Ibu sekalian.
Ya, tanpa kita ngiklan itu juga insya Allah ramai sendiri nanti ya. Karena orang rajin scroll akhirnya ketemu videonya Bapak Ibu sekalian. Kan kita nggak tahu dari yang kita posting itu 10, 15, 20 itu kita nggak tahu mana yang nantinya akan berpotensi untuk viral ya kan. Nah, itu bisa dicoba semuanya. Ya. Terus nomor 6, buat paket pada menu Anda. Nah, ini penting banget ya. Buat paket pada menu Anda. Buatlah paket menu best seller dan recommended. Ini Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu punya warung, punya usaha, silakan ditulisin ya menu mana yang rekomend di warung itu. Karena orang kadang-kadang datang itu bingung dia. Mana nih saya pilih yang mana ya? Yang ini nggak pakai nasi, yang ini nggak pakai minum. Kasih tahu sekalian, ini yang best seller yang ini nih. Yang rekomend yang ini. Jadi dia punya pilihan yang cepat gitu. Kasih rekomendasi. Bagi Bapak Ibu yang punya karyawan, suruh ngasih rekomendasi pada pelanggan Bapak Ibu ya. Si ininya, si karyawannya. Kamu kalau ada pelanggan saya, nih tawarin yang ini, menu best seller gitu. Terus juga bisa buat banner atau ya list paket bukber yang tadi sudah saya sampaikan ya di depan rumah itu, di depan warung yang besar sekalian. Paket buka bersama ya. Tentunya usaha kuliner itu kita jangan ngasal nyari warnanya ya. Nyari warna jangan ngasal. Warna yang memancing untuk bikin lapar itu merah sama kuning Bapak Ibu sekalian. Ya, merah untuk tanda pedas, kuning buat bikin lapar. Jadi orang ketika lewat itu lewat kafe kita, lewat warung kita, begitu lihat kuning sudah lapar duluan itu. Ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan banner yang bagus ya, bikin warna kuning atau Bapak Ibu mungkin yang menunya pedas bisa kasih warna merah gitu. Ini mencerminkan dari menu kita. Jadi jangan sampai usaha kuliner tiba-tiba warnanya biru atau ungu, kagak nyambung Bapak Ibu sekalian ya. Nggak bikin lapar itu. Ya. Benar coach, warna bisa mengaruhi rasa lapar. Iya betul. Ya, ini sudah ini lumrah ilmu ini ya di mana-mana. Silakan itu bikin banner yang besar warna kuning ya kan. Paket nasi ayam bakar beserta es teh. Ramadan ini hanya segini gitu. Ya, dipaketkan. Bapak Ibu sekalian ya, perlu saya kasih tahu orang tidak sadar duit dia akan terus-terusan keluar ya karena adanya paket itu. Orang nggak sadar ya. Ada paket ini beli, ada paket ini beli terus tanpa dia sadari ya. Tiba-tiba yang dia belanjakan sudah banyak ternyata itu satu paket gitu ya. Nah, ini orang terpancing karena paket-paket itu. Ya. Terus berikutnya, kalau Bapak Ibu bisa ya buat ini juga, buat paket all you can eat ini mantap ini ya. Ini ilmu yang kita dapatkan dari hotel-hotel nih ya. Coba Bapak Ibu boleh perhatikan lah di hotel-hotel. Rata-rata pada pakai ini nih, paket all you can eat. Ya, jadi masuk situ mungkin dia bayar 80.000 sampai 100.000 ya, tergantung hotelnya. Di situ ya bebas makan tuh. Ya, mau yang sosis, mau yang nasi goreng, mau yang kebuli, mau yang korma, itu dia bisa bebas makan. All you can eat ya. Dan di sini Bapak Ibu sekalian karena all you can eat ya. Jadi orang itu datang per kepala gitu. Jadi misalnya kita kasih paket 80.000 nih per datangnya. Udah 80.000 kali berapa orang tuh yang datang tuh. Enak ya. Enak banget. Dan ini saya sudah mencari pendapat ulama yang terdekat dengan ini ya tentang all you can eat. Ini dibolehkan oleh para ulama karena kenapa kok dibolehkan? Karena si yang punya warung itu tersebut ya, dia sudah menakar ya, sudah menakar bagaimana takaran fullnya perutnya seseorang. Jadi tidak mungkin dia makan semuanya gitu ya, sebakul dimakan semua nggak mungkin. Karena ini masih ada takarannya gitu. Jadi ini bukan jual beli goror ya. Itu yang sementara pendapat yang saya pegangi gitu. Nah, maka Bapak sekalian ya, jangan lupa nih paket-paket ini silakan dibikin ya paket-paket ini. Ya, buat paket menu ya best seller, recommend, buat paket bukber, buat paket all you can eat. Ya. Dan yang terakhir yang paling jitu nomor 7, ini yang paling jitu ya. Jangan lupa persiapkan postingan Anda di muliabisnis.com. Nah, ini. Silakan persiapkan postingan Anda ya. Karena orang pasti nyari di Google ya. Orang nyari di Google, nanti dia akan cari warung bukber terdekat ya, warung bukber gratis wifi misalnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa manfaatkan platform dari
Muria Bisnis. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok kita manfaatkan platform dari Muria Bisnis? Karena Muria Bisnis itu yang sudah trafficnya tinggi. Ya, traffic sudah tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian posting di situ hari ini, besok sudah ada di halaman 1. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Karena ini Ramadan tinggal seminggu lagi insya Allah ya. Nah, manfaatnya dari sekarang nih yang punya usaha kuliner ya. Muria Bisnis cuma satu hari doang ya. Sudah muncul di Google. Nah, ini sisa 4-5 hari lagi ini sudah ada nih nanti jadi apa kuat di Google gitu ya. Terus buat postingan, buat website yang menarik tentang menu dan juga promo buka puasa. Ya, jangan lupa silakan cantumkan kontak pemesanan di link WhatsApp karena kita orderannya itu langsung masuk lewat WhatsApp ya di murabisnis.com. Oke, bos sekalian, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Setelah ini kita akan coba praktekkan bagaimana ya membuat website ya yang strategis ya, yang itu bisa dicari orang di pencarian Google. Monggo, kalau dipertanyakan, silakan ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ada yang mau ditanyakan. Gimana kira-kira? Dari 7 cara yang tadi sudah disampaikan Ko Yusuf, kira-kira cara mana aja yang sudah dilakukan, Bapak Ibu? Sebenarnya ini ya, cara-caranya simpel ya. Di realita pun sebenarnya sudah banyak yang nerapin, cuma mungkin kadang kita nggak ngeh ya, atau kita mungkin kurang merhatikan fungsinya apa sih. Nah, tadi sudah dijelaskan ya dari Coach Yusuf ya, fungsi dari masing-masing, misal kayak nerapin banner atau nerapin menu paketan dan nerapin paket bonus, tawaran bonus. Nah, itu sebenarnya dari sehari-hari kan sudah sering kita jumpai ya. Cuma kan kita kadang kurang ngeh fungsinya seperti apa. Oke, ada dari Bu Umi ya di kolom chat. Izin bertanya, saya dulu punya Google Business, tidak sudah pas dengan jalannya waktu kok tidak bergeser. Oh, maksudnya bergeser ya Bu ya, posisi titiknya ya, atau seperti apa? Nah, biasanya kalau mungkin misalnya saya jawab ya, kalau Google Business itu pakainya kan map ya, pakai lokasi, titik lokasi ya. Harusnya enggak, kalau jalannya mungkin ya, cuma kalau lokasi titik rumahnya atau posisinya harusnya enggak berubah sih harusnya. Paling dia nanti berubahnya di petunjuk jalannya itu kadang agak berbeda itu biasanya. Harusnya kalau sudah kekunci koordinatnya harusnya enggak berubah sih, Bu. Mana? Dari bumi, ada yang mau tambahin lagi? Ada Coach Yusuf yang bisa menambahkan? Oke, mungkin saya baca pertanyaan di kolom komentar dulu ya, Pak Coach Lutfi ya. Ya, Suara saya masih terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, Coach. Iya, masih. Oke, saya coba baca dulu ya. Warungku cuma warung kopi, mau diisi kuliner bingung. Gak apa-apa Ibu, kasih Indomie aja. Indomie, kasih roti bakar, itu juga rame nanti ya. Indomie telur tuh luar biasa itu. Ya. Tinggal bannernya aja. Ibu tinggal bikin bannernya yang bagus ya, yang bikin orang minat gitu. Ngopi di sini gratis belajar digital marketing setahun, wah kan keren ya. Itu rame nanti. Nanti Bapak Ibu tinggal masukin kontak orang tersebut di grup kita. Nanti kita belajar bareng-bareng. Udah. Jadi warungnya Ibu rame, ya kan? Sama Ibu juga dapat keuntungan. Terus
Saya baru buka kedai mie ayam bakso, baru 1 hari. Apakah di bulan Ramadan bisa jalan ya, Coach? Terima kasih, Coach. Pasti bisa, Bu. Ya, karena ini mie ayam bakso itu, ini, Bu, usahanya tidak pernah kenal zaman. Ya. Sampai kapanpun mie ayam bakso itu akan dijujuki orang banyak. Tinggal Ibu sekalian bikin usahanya itu strategis. Ya, strategis. Kalau misalnya nggak strategis gimana? Ya tadi, bannernya aja yang diperbagusin. Bannernya dibagusin, terus nanti bikin lead magnet, ya. Di sini makan mie ayam gratis es teh misalnya, atau gratis kerupuk, ya, atau toppingnya ayamnya banyak. Nah, ini juga ini jadi beda dengan orang yang lain. Itu orang pasti mampir ya, apalagi buka puasa, orang pada lapar. Makan mie ayam bakso, oh, mantap itu ya, hangat-hangat. Oke, berikutnya. Monggo yang masih mau pertanyaan di kolom komentar boleh ya. Kalau tidak mau pakai mic ya. Mantap asli ilmunya daging semuanya, alhamdulillah ya. Benar coach, warna bisa mengawi laser mark. Ya, betul. Hotel biasanya menu buffet yang rame, iya. Pakai buffet seperti itu ya, yang rame. Dulu pernah masuk restoran yang nerapin sistem itu. Ya, di mana-mana sekarang hotel pakai gitu ya. Apalagi di Kudus banyak banget. Banyak banget ininya. Izin bertanya, Coach. Ayo monggo silakan. Boleh. Tadi itu ya yang langkah apa itu yang ada magnet-magnetnya gitu, kata-kata magnet. Bisa dicontohin yang banyak gitu, Coach. Gimana? Apa tadi langkah yang nomor 2 apa nomor berapa itu yang tadi yang ada magnet-magnetnya gitu yang Afgan pernah makan di sini tapi ada tulisan tidak itu kan bohong ya Coach ya. Gimana itu? Ya itu kan contoh saja Bu ya. Contoh dari orang yang tidak perlu kita tiru, ya kan? Nah, kita bisa cari lead magnet ya, yang bikin orang jadi dekat dengan usaha kita tanpa harus berbohong, kan? Nah, ini Ibu sekalian. Ya, kita tinggal bagaimana baik-baiknya lah. Kita tinggal putar otak saja bagaimana supaya cari lead magnet yang bisa kita gali lagi nih, meskipun tidak berbohong ya. Jangan sampai berbohong karena bohong itu dosa gitu. Ya, kalau yang Contohnya kayak kemarin, Coach. Ibu jualan apa Bu usahanya? Ya ini saya sih jualnya ada 2 Coach. Craft sama kuliner, tapi kulinernya baru-baru aja. Itu apa namanya pesanan ingkung ayam opor gitu. Ikan ayam ya. Ya, Nah, itu Ibu bisa ini. Ingkung ayam itu biasanya dia digabungkan sama apa, Bu? Ininya. Menu pendampingnya apa tuh, Bu? ada sambal goreng kayak gitu terus apa itu namanya? Kuah gori itu ya tergantung dari permintaan pesanan saja. Hmm. Nah, itu Bu bisa dipaketkan, Bu ya. Misalnya ingkung ayam itu dengan tadi dan gorinya itu dengan paket harga berapa doang gitu ya. Atau Ibu juga bisa ngasih ini, ngasih promo-promo seperti misalnya diantar sampai tempat atau mungkin beli 2 gratis 1 atau bagaimana Ibu yang lebih paham tentang harganya ya. Nanti Ibu bisa sesuaikan dengan produknya Ibu gitu. Atau Ibu juga bisa kasih gini, promo-promo yang mungkin memang bagi orang itu tidak masuk tidak masuk nggak nyambung gitu. Beli ingkung di sini gratis ya, gratis website. Wih, beli ingkung kok gratis website gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting produknya Ibu kejual gitu kan. Yang penting Oh produknya Ibu gitu ya kejual. Coach. Iya, Bisa ya karena gitu ya. iya, orang Indonesia tuh suka gratisan, Bu. Orang Indonesia suka gratisan. Suka banget gratisan. Dan bahkan sampai Walaupun mm-mm, hmm, ya ya. Walaupun nggak nyambung gitu ya. walaupun nggak nyambung ya. Jadi dia beli ingkung kita itu karena dia pengen websitenya, itu juga bisa, ya kan? Wih, aku beli ingkung di sini dapat website, ya nggak apa-apa gitu. Bapak nggak nyambung. Beli ingkung di sini gratis website, gratis kartu nama digital. Wih, keren amat ya. Nggak apa-apa, nggak nyambung juga. Semakin banyak bonusnya, Oh, iya itu iya semakin iya. orang itu tertarik buat beli produk kita, gitu sekalian. Ada lagi, Iya iya monggo? Coach.
Terima Oke, kasih ya Coach pencerahannya, Coach ya, Yusuf. ya. Kita baca lagi di kolom komentar. Tadi yang Google Maps sudah ya. Sekarang ini. Izin bertanya Coach, kalau misalnya cara itu semua sudah kita terapkan, terus bisnis masih sepi bagaimana? Apakah memang kita tidak bisa mengontrol kondisi eksternalnya atau bahkan kita terlalu fokus di kondisi internal seperti manajemen bisnis kita sendiri? Nah ini Bu sekalian, orang itu kadang-kadang sibuk di ini, di ngurusin ini, bisnis manajemen dirinya sendiri. Ini terlalu menyibukkan di situ, padahal kita harus ada yang lebih kita pentingkan, itu apa? Marketing. Ya, marketing lebih penting daripada bisnis manajemen, Ibu sekalian. Nah, Ibu sekalian, kalau misalnya bukan diri di bisnis manajemen, oh warung saya kurang ini, oh warung saya kurang itu, malah kagak jalan. Ya, kesuwen. Bisnis itu yang penting satu itu marketingnya. Ya, marketingnya luar biasa. Marketingnya harus hebat. Nanti kalau ada kurang-kurang apa, sambil jalan, Ibu sekalian. Sambil jalan, nanti bisa diperbaiki kok. Ya. Masalah cash flow, masalah uang masuk dan uang keluar itu gampang nanti. Bisa 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 dengan sendirinya kita belajar. Lebih bingung mana kira-kira? Bingung masalah urusan apa? Manajemen diri sendiri atau bingung gak ada yang beli? Bingung nggak ada yang beli. Bingung Iya gak ada yang beli sama, kan? bingung yang nggak ada yang beli. Iya, kita tuh terlalu pikirkan itu loh, bisnis manajemen sendiri, kurang ini warung saya, kurang itu, alah kesuwen. Itu bisa tertutupi dengan baiknya marketing, Bapak sekalian. Ya, marketingnya luar biasa, itu akan menutupi keberburukan kita. Ya, seperti itu. Jadi marketingnya luar biasa, ya, bagus. Ibu bisa gunakan iklan, ibu bisa gunakan tadi influencer, ya, bisa gunakan TikTok. Ya masa kita ikhtiar kagak ada hasilnya sih ya, pasti ada hasilnya ya. Pakai banner yang bagus, pakai paket-paket yang bagus, coba. Dan pokoknya tujuh-tujuhnya itu kalau bisa silakan dilaksanakan. Ya. Nanti Bapak Ibu yang paling tahu bagaimana kondisi warungnya Bapak Ibu sekalian, yang cocok dari tujuh itu yang mana kira-kira. Nanti kalau sudah ketemu cara yang ketiga atau mungkin cara yang kelima cocok nih, nah itu digencerin tuh cara tersebut yang bagus ya, ditambahin lagi ininya, diperbaiki lagi sistemnya. Nah Ibu sekalian, saya juga mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian bahwasanya ada nih ya suatu pengaruh pada rezeki kita yang juga ternyata ini yang jarang kita pikirkan. Ini Bapak Ibu, apa itu? Kita juga harus sering-sering bertaubat, ya, minta taubat sama Allah, istighfar yang banyak. Karena istighfar itu bisa mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Dan juga kita juga jangan lupa ngasih buka puasa orang. Karena ini Ramadan ya. Mungkin kita jualan 10 porsi, ya satu porsi lah ngasih buka puasa orang gitu. Masjid apa di mana orang lewat kasih satu porsi. Ya apa ruginya sih? Nggak ada ruginya. Ya. Kata Nabi itu sedekah tidak mengurangi harta. Nah ini bahwa sekarang faktor-faktor yang di luar dari iklan. Ya kadang-kadang kita sibuk mikirkan iklan, iklan, iklan terus budgetnya ditambahin apa-apa. Kita lupa istighfar. Kita lupa ngasih sedekah orang, lupa ngasih makan. Ini yang terpenting malah. Jangan dipikir ikhtiar itu hanya iklan saja. Jangan dipikir ikhtiar itu hanya website saja. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Sedekah kita, istighfar kita, restu dari pasangan kita, restu dari orang tua kita, doa dari anak kita, itu semuanya juga mendukung rezeki kita ya, Bapak sekalian. Kadang-kadang ini yang kita lupakan ini ya. Fokus mikirin marketing, lupa sama ininya, kewajiban kita. Ya, yang sunah-sunahnya lupa semuanya. Ada lagi monggo? Nanti kita akan lanjut ke teknisnya, Bapak Ibu sekalian. Apa saya? Bisnis tanpa modal, Coach. Bisnis tanpa modal, gampang, Bu. Ini Ibu Bapak ya? Bapak ya? Pak Rizky Nizar ya? Bisnis
tanpa modal, gampang Pak. Bapak beli aqua, ya kan? Terus diminum aquanya, nanti Bapak ke perempatan. Ini bisa tanpa modal. Ya, enggak Pak, bercanda ya, bercanda. Di sini tanpa modal Bapak bisa ini jalin kepercayaan sama orang, ya. Bisa jalin kepercayaan sama orang, bisa apa? eh, bisa bantu-bantu orang, nanti dikasih upah, ya. Pokoknya apa yang keahlian kita yang kita bisa itu kita jual. Itulah bisnis tanpa modal. Dan modal yang terbaik adalah kejujuran. Kejujuran, profesionalitas itu yang terbaik. Jadi kalau kita usaha bagus, jujur, profesional, pasti orang respect sama kita. Ada lagi mungkin ya? Monggo sebelum kita lanjut ke teknisnya. Oke, bos sekalian kita lanjut teknisnya ya. Kita lanjutkan teknisnya. Oke, ini bagaimana kita riset untuk eh, kata kunci ya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa eh, dapatkan customer insya Allah kita nanti buka puasa. Oke, kita buka google.com dulu. Buka google.com. Layar saya sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Sudah. Suara masih Kecil jelas? banget. Jelas, jelas. Coba sebentar saya Tulisannya tutup dulu. terlalu kecil. Jadi memang di luar itu lagi hujan ya, jadi ini mungkin nggak kedengeran ya. Jelas, Coach. Oke, jelas ya. Coba kita survei dulu, buka puasa. Oh, nggak mau nih survei nih. Buka puasa. Nggak bisa ya? Bentar dulu lah. Bentar dulu. Nah, di sini Bapak sekalian, setelah ngetik buka puasa ya. Nah, ini tuh. Ada saran-saran di Google kan ini. Ini bisa dimanfaatkan nih ya. Coba kita kasih terdekat. Kita kasih di sini tempat. Tempat buat buka puasa terdekat. Nah, ini. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian sudah rame ininya, pengunjungnya pasti nanti dari Meta AI itu pasti ini. Dari AI akan memberikan saran-saran tuh. Keren banget ya. Ini saking ramainya nih. Terus sampai disaranin Google. Ini keren banget. Tuh. Ini kafe-kafe yang terkenal di Kudus nih ya. Ini keren banget. Nah, Bapak Ibu juga bisa optimasi seperti itu ya. Bisa optimasi apa di Google seperti itu. Kita harus gencarkan di website supaya nanti AI itu akan menyarankan teman kita, Bapak Ibu sekalian. Nanti jadi jujukan orang gitu. Nih, sampai nanti mungkin kita juga bisa masuk ke Kumparan ya. Kita masuk di kulineran Kudus. Nah, ini Bapak sekalian nih. Ada berbagai macam saran dari Google yang bisa kita manfaatkan nih ya. Tempat makan di Kudus yang nyaman, ini bikin satu website. Tempat makan di Kudus yang murah, ini bikin satu website. Tempat makan di Kudus yang ada playground ya. Bikin juga websitenya. Nanti pas orang datang loh, mana nih Mbak, mana nih playgroundnya? Ya itu kan dulu gitu. Sedang mau dirancang gitu. Yang minum Gitu mati ya. loh. Mohon di mute dulu ya suaranya. Tempat makan Kudus terdekat, ini juga bikin satu website ya. Tempat makan di Kudus untuk warga, ini juga bikin satu website. Tempat makan lesian di Kudus, juga bikin satu website ya. Nah ini Bu sekalian.
saran-saran dari Google seperti ini, ya, saran-saran dari Google seperti ini, silakan untuk kita bikin satu-satu websitenya ini. Rumah makan Kudus Hit, tempat makan terdekat, tempat makan malam di Kudus, tempat nongkrong di Kudus murah, tempat makan di Colo Kudus, Resto Kudus. Ini kita bikin satu-satu. Nah, jadi Bapak Ibu sudah punya berapa website itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 website. Nah, kita bikin satu-satu nih, 12 website. Ya, masing-masing satu judul nih. Oke, mungkin saya akan praktekkan bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan ambil contoh yang ini ya. Tempat makan Kudus terdekat ini ya. Tempat makan Kudus terdekat. Nanti insya Allah ketika saya dapat orderan, saya lempar aja lah ke Bapak Ibu sekalian ya. Karena saya sekarang sudah tidak buka usaha kuliner lagi. Mungkin boleh Bapak Ibu boleh sambil dipraktekkan di rumahnya masing-masing dengan HP-nya masing-masing ya. Ketikkan di sini muriahbisi.com /panel member. Ya, seperti ini. muriahbisi.com /panel PANL member yang pertama besar ya. Nah, di sini nanti akan disuguhkan 2 kolom, username sama password. Bapak Ibu, yang atas diisi latihan, yang bawah diisi bersama, ya, latihan bersama. Di sini ada ini akun kita buat latihan bareng-bareng ya. Buat bareng-bareng. Nah, setelah itu kita buka chatgpt.com. Ya, buka chatgpt.com. Ini sahabat kita nih. Sahabat yang bisa disuruh-suruh ya kan. Nah, kita ketik di situ, sempurnakan. Teks ini jadi konten SEO panjang, konten penawaran ya, konten penawaran, hard selling, SEO panjang, lengkap dengan tabel, dengan emoticon ya, tabel dan poin-poin. Tempat, ini di sini usahanya ya, kita mau bikin usaha apa, produk apa, di sini tulis tempat makan apa tadi? Tempat makan Kudus terdekat. Ya. Atau juga bisa digabungkan ya, tempat makan Kudus terdekat yang murah, yang nyaman untuk keluarga. Jadi satu ya. Tempat makan Kudus terdekat yang nyaman, yang murah untuk keluarga. Apa tadi? Lesehan gitu ya. Bisa lesehan. Bisa lesehan. Oke, nomor saya 2 aja ya. Nanti kalau saya dapat orderan, nanti Bapak Ibu saya kasih, saya lempar aja ke Bapak Ibu sekalian. Oke, enter. Biar dia bikin buat kita. Tuh, keren ya. Langsung jalan. Oke. Nah, padahal kita nggak ngasih ini ya, ngasih menu, dia langsung ngasih ini. Sate kerbau, sotong terus ya. Kok tahu-tahunya? Ya. Kalau sudah, silakan diklik yang ini ya. Salin, copy salin. Oke. Berarti kita sudah nyimpen garapan si ChatGPT. Lalu kita ke produk sini, ya, kembali ke admin panel, kita produk di sini. Terus kita input produk. Input produk di sini kategori kita isi kuliner, ada nggak? Nggak ada ya. Put aja deh. Put. Nah, oke. Put. Judul kita masukkan yang tadi ya. Judul kita masukkan yang tadi. Tempat makan Kudus terdekat yang murah, nyaman, yang murah, lesehan, nyaman, lesehan, nyaman untuk keluarga. Jangan lupa nih setiap awal huruf silakan huruf besar ya. Ya, tempat makan Kudus terdekat yang murah, lesehan, nyaman untuk keluarga. Oke, silakan kita pilih tempatnya ya, fotonya silakan dipilih. Ini pakai foto apa ya? Ini isinya fotonya klien semuanya nih. Atau saya pakai AI aja ya. Kita pakai AI aja.
Download. Ada nggak ya? Dari AI. Nah, pakai ini dulu aja lah. Ya. Oke. Nah, terus ya, di kolom deskripsi kita tinggal taruh yang tadi, garapan si ChatGPT. Nah, tuh. Oke. Nah, jadi, ya kan? Nah, tinggal kita ini, seperti main Microsoft Word aja ya. Kalau tengah, kasih warna apa ya? Kasih warna merah lah, karena linear. Tebelin, di sini nanti tinggal bikin, ya, rata kiri, rata kanan. Sini nanti di enter, kasih tulisan SEOWA. Oke. Ini kasih warna merah biar menarik. Oh, oke. Biar menarik aja sih, biar manis. Oke. Jadi ditebelin, taruh tengah, kasih warna merah gitu. Bikin rata kiri, rata kanan. Ini kalau mau di ini juga bagus ya. Kasih warna merah, diiringin. Warna merah diiringin. Biar menarik aja sih. Juga sama ya, taruh tengah, ditebelin, kasih warna. Ini tabelnya juga kasih warna. Nah, ini untuk tabel harga ya. Khawatirnya kita nggak sesuai dengan harga menu kita, silakan di sini kasih harga mulai gitu ya, atau estimasi harga, atau kisaran harga. Oke, ini kasih warna merah. Promo spesial bulan ini, wah keren ya. Kasih paling bawah SEOWA. Ya. Nah, jangan lupa ya di sini kasih yang tadi kita sudah bahas ya. Tempat makan kudus terdekat yang nyaman dan murah untuk keluarga. Bisa lesehan dan booking buka puasa gitu. Dan booking buka puasa bersama atau bukber. Nah, pokoknya ketika kita sudah kasih kata-kata seperti ini, ada buka puasanya, ada bukbernya, ada buka bersama gitu. Ini walaupun ada di deskripsi ya, itu nanti juga bisa mempengaruhi si judulnya nih, walaupun di sini nggak ada, ya kan? Ya walaupun di sini nggak ada, itu tetap bisa naik nanti ya, bisa naik ke atas. Nah ini bisa dimanfaatkan ya kata-kata ini. Booking buka puasa bersama, bukber. Oke, kalau sudah, kita minta ke ChatGPT lagi buat 155 karakter meta keyword dan 165 karakter meta deskripsi. Nah, dibikin sama dia kan. Tuh, tinggal kita copy aja. Copy salin, taruh sini. Nah, ini juga kita copy lagi, taruh di sini. Nah, nomor HP silakan ditaruh di depan aja ya. Khawatirnya kalau di belakang nanti kepotong sama Google. Nih, taruh di sini aja, di tengah. Atau di depan juga boleh ya. Hubungi sekarang. Jangan lupa di sini meta deskripsi juga dikasih buka puasa juga ya. Unsur-unsur tentang puasa juga. Nyari tempat makan di Kudus yang nyaman, disingkat aja lah, GG aja. Itu warga UTK aja lah, UTK. Tersedia lesehan, menu enak, paket buka puasa, ya. Harga terjangkau sekarang. Sip. Pokoknya kata kuncinya harus ada ininya ya, buka puasa, harus ada kupernya kayak gitu. Terus sekalian. Supaya bisa ketemu di Google. Kuper. Nah, tambahin di sini juga apa-apa kata kupernya. Nomor HP kasih nomor HP saya.
pakai 62 jangan lupa ya. Terus teks WhatsApp. Assalamualaikum, karena ini ya puasa ya. Assalamualaikum Pak Yusuf, mau booking tempat buka puasanya, tempat makannya, mau infonya. Oke. Ya, submit. Udah jadi Bapak sekalian. Tuh kan. Sesimpel ini ya. Nanti dalam hitungan 12 sampai 24 jam akan muncul di Google. Ya, tadi tempat-tempat ini ya kata kunci ini itu nanti kita akan didapatkan oleh customer. Karena kita sudah bikin duluan. Yang lain pada belum kan. Di sini cuma ada rekomendasi ya, kata-kata cuma apa nih di sini. Rekomendasi lagi ya. Nah, ini dia nggak ada pakai kata-kata ini langsung nih. Nah, ini jadi manfaat buat kita nih. Kelengahan orang jadi manfaat buat kita. Sekarang kita cek udah keluar belum ya website kita. Kita ketik Muria spasi bisnis di sini. Terus enter. Nah, kita klik yang ini. Muria Bisnis Sugih Bareng. Kita lihat apakah sudah jadi website kita? Oh, sudah jadi. Di sini ya, yang terbaru. Kita klik ya. Kita lihat ini judulnya, ini meta deskripsi, nomor HP taruh di tengah, jangan lupa. Ya, ini sudah jadi website kita. Tinggal nanti tunggu customer yang mencari dengan kata kunci tersebut, nanti dia akan menghubungi kita. Itu Bapak sekalian ya, yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, pada malam hari ini saya mau memberikan promo buat Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang ngikutin pada malam hari ini, yang belum punya kuota di Murai Bisnis ya, silakan bisa menghubungi CS kami, bisa kode Lutfi, bisa dapat kasih untuk ini ya, untuk ini apa memiliki kuota posting di Murai Bisnis ya. Pada malam hari ini silakan manfaatkan promonya di 100 website ya. Di 100 kuota website itu cuma 150.000 aja sudah dapat sertifikat sama juga dapat e-book ya. E-book saya mau dikasih tahu nggak nih Bapak Ibu? Ada e-book terbaru karangan saya, mau? Oh nggak Bapak Ibu sekalian? Ini saya nulis e-book juga ya, tentang kuliner. Kalau ini bukan terkhususkan di bulan puasa aja, tapi umum. Tapi umum ya. Nah, ini e-book yang terbaru punya saya. Judulnya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi bos bisnis kuliner di kotamu. Ya. Nih, judul e-book saya. Jadi bos bisnis kuliner di kotamu. Ini silakan Bapak Ibu, promo pada malam hari ini dapat 100 kuota posting, dapat 100 website di murahbisnis.com. Nanti Bapak Ibu sudah dapat sertifikat dan juga dapat e-book dari saya. Ya. Bisa dimanfaatkan promo ini hanya sampai besok malam aja ya. Hanya sampai besok malam saja. Gitu kira-kira Bapak sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sambil saya buka di kolom komentar. Sekarang coach usaha apa? Saya usaha di bidang digital marketing, saya usaha di bidang terapi, saya juga ngajar-ngajar ya. Bapak Ibu bisa gunakan prompt dari ChatGPT dari Coach Arif ini ya. Sempurnakan tes ini jadi konten penawaran hard selling SEO panjang lengkap dengan emoticon, tabel dan poin-poin. Nanti isi ini titik-titiknya dengan usahanya Bapak Ibu sekalian. Kalau lupa username gimana Coach? Nanti saya ingetin Bu ya, saya kirimkan username sama passwordnya. Ada lagi monggo yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Bagi yang malam hari ini hadir, silakan dimanfaatkan promonya, bisa mendapatkan e-book dan juga sertifikat gratis dari murahbisnis.com hanya dengan cara membeli kuota postingnya di Murai Bisnis seharga 150.000 aja. Ya.
Harga normal kalau 100 itu kalau nggak salah 250 ya. Harga biasanya 250. 250.000 itu nggak dapat sertifikat, nggak dapat e-book. Tapi khusus malam ini free buat Bapak Ibu sekalian. Sampai besok malam aja. Monggo dimanfaatkan ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian bisa juga memanfaatkan promo dari kami bagi yang pengen punya marketplace sendiri ini. Bapak Ibu yang pengen punya marketplace atau sama sendiri, tidak gendong sama muriabisnis.com, ya, silakan pada malam hari ini kita kasih harga Rp500.000, ya, punya marketplace sendiri, Tokopedia atas nama sendiri, Shopee atas nama sendiri, Rp500.000 aja. Padahal kalau Ibu tahu ya, di luar sana marketplace di luar sana itu harganya 55 juta. 55 juta. Yang kosongan harga 500.000 aja. Ya. Minimal silakan digunakan daftar ke kami nama saja, ya, nama saja silakan nanti kita daftarkan ke programmernya. Nanti Bapak Ibu bisa nyicil boleh ya. Nyicil boleh. Atau usaha kulinernya mau kita isikan full juga bisa. Isikan 2.000 website full juga bisa, itu di harga 3 juta rupiah. Ya. Kalau harga normalnya 5 juta. Ini program pada malam ini cuma 3 juta aja. Ya. Cara daftarnya gimana? Cara daftarnya cuma nama doang. Coach saya mau ini website marketplace atas nama sendiri. Ya oke, nanti kita buatkan melalui programmer kita. Oke, masih ada pertanyaan? Boleh disampaikan, Bapak sekalian? Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Kita kembalikan kepada MC kita, Bapak Coach Lutfi. Terima kasih sudah mengikuti webinar pada malam hari ini, Bapak sekalian. Saya ucapkan selamat datang bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan masukinya. Ya. Pesan saya jangan lupa kita banyak bertaubat dan juga kita banyak istighfar. Kita persiapkan sedekah kita yang terbaik nanti di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan bisa menjadi pahala yang maksimal nanti bulan Ramadan ya sekalian. Jangan lupa juga ngasih makan puasa buka puasa pada orang itu ya. Karena kalau kita ngasih buka puasa pada orang maka kita akan juga mendapatkan pahala dari orang tersebut ya, puasanya orang tersebut. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Coach Terima kasih, Yusuf. Waalaikumsalam. Coach. Terima kasih Coach Yusuf. Ya, itu tadi ya, Bapak Ibu ya, pemaparan dari Coach Yusuf atas gimana strategi-strateginya, cara-caranya biar usaha Bapak Ibu di bidang kuliner, terutama di momen Ramadan ini bisa semakin dikenal, semakin viral, sehingga potensi untuk bisa mendatangkan banyak pembeli ya akan semakin besar, sehingga peluang untuk peningkatan omset juga akan semakin besar bagi Bapak Ibu. Masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita tutup? Tadi kalau Bapak Ibu tertarik dengan promo yang sudah disampaikan ke Yusuf, silakan hubungi ya. Ada kontak admin kami, baik Coach Asih ataupun saya sendiri, Coach Lutfi ya, di kolom komentar ya, di chat ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya untuk Bapak Ibu ya. Semoga apa yang kita pelajari, kita belajar di webinar malam ini, semoga mendapatkan ini ya manfaatnya, semoga diberkahi sehingga harapannya bisa membuat Bapak Ibu punya strategi ya, gimana caranya biar usaha Bapak Ibu nanti di bidang kuliner di momen Ramadan yang akan datang ini, yang tinggal beberapa hari ini, kurang dari seminggu ya mungkin, cuma 4-5 hari lagi, bisa semakin ini ya viral, semakin dikenal banyak orang, sehingga nanti banyak pengunjung dan pembeli. Harapannya bisa ini ya menambah pundi-pundi cuan di bulan Ramadan ini.
Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya ya kepada Bapak Ibu yang masih setia hadir di malam hari ini sampai akhir sesi. Meskipun sudah malam, masih semangat untuk tetap belajar ya, Bapak Ibu ya. Kita nanti bertemu di jam-jam berikutnya. Di bulan Ramadan, kita libur dulu di mana ya, Coach Yusuf ya? Ya, tetap lanjut, Coach. Lanjut ya. Lanjut Oke, jam oke. 8 terawih. Jam berapa? Setengah 9 berarti ya? Ya, jam 8 lah, kita start jam 8 saja. Nanti paling juga datangnya 8.15. Ya. Oke, oke, siap. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kita tetap untuk Zoom bimbingan rutin tiap pekan tetap masih lanjut. Semoga dengan bimbingan ini harapan kita semua agar usaha Bapak Ibu semua maju, bisa kita juga maju bersama di ini ya, bisa tercapai lah. Mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Kita akhiri dengan ucapan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Coach, ilmunya. Terima kasih, Coach. Sukses semuanya, sugih bareng. Amin. Amin. Amin, amin. Kuliah bisnis sugih bareng. Weh. Udah bikin umroh bareng. Weh. Amin. 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 Besok yang ikut dokter jangan lupa pakai ini ya, pakai laptop ya. Jadi bawa laptop ya, silakan. Kalau nggak punya Bawain ya, Coach. laptopnya anaknya, kalau nggak punya laptopnya tetanggane, bawa kabeh. Tangganya nggak punya, Coach. Ya udah, ambil dari toko. Rental, Jauh, rental. Coach. Nggak bisa ikut, Coach ya. Saya dari Bekasi. Oh, Masya Allah. Ya apa-apa, yang penting sehat ya Bu ya. Ya, Lancar. amin. Amin. Makasih, Coach. Ya, nanti kita main-main lah ke Bekasi, Insya Allah. Ah, boleh, Coach. Mampir di tempat saya. Ya. Ibu Makasih, Bekasi mana, Bu? Coach. Ya, saya Bekasinya dari mana Bekasi. Bekasi? Bekasinya di Bekasi Selatan, Bekasi Kota. Salam Oh, kenal Bu Rini. Salam Oh iya, Bekasi. oh iya, salam kenal Bu. Ibu dari mana? Dari Kudus. Oh dari Kudus, iya, salam kenal Bu. Kapan-kapan insya Allah kalau sampai Kudus mampir, insya Allah. Iya, insya Iya. Allah sehat selalu bisa mampir. Nanti kalau saya ke Amin. Bekasi tak mampir ke rumahnya Iya, Bu boleh Rini. Bu, boleh Bu. Iya, iya Bu. Maka, makasih Bu, izin keluar. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.